Ada gadis bernama Xiao Fang, cantik jelita, baik hati, dan punya mata besar yang indah. Rambut kepangnya tebal dan panjang. Kakak-kakak sekalian, saya cuma pengantar makanan. Saya benar-benar tidak punya uang. Jangan banyak omong. Cepat serahkan semua uangmu. Saya baru saja bayar tagihan kartu kredit, mana ada uang lagi. Kawan-kawan, hajar dia sampai mati. Kak, jangan pukul. Kak, ampun kak. Saya sungguh tidak punya uang. Tolong lepaskan saya. Kak, jangan pukul lagi. Kak, saya benar-benar tidak punya uang. Kak, tolong lepaskan saya. Kak, jangan pukul lagi. Pil Dewa. Pil Dewa kualitas terbaik. Terbaik apanya? Itu jelas ampas pil gagal hasil pemurnianmu. Laujin, jangan banyak omong. Cepat masukkan aku ke grup WeChatmu. Aku juga mau jual rongsokan. Ada apa ini? Lagi cosplay ya? Woi, kau ngelayap kemana saja sialan? Kalau pesanan tidak sampai dalam FIFA menit, kau enyah saja dari sini. Apa tadi itu cuma mimpi? Menarik juga, peduli amat asli atau palsu, ada angpau kalau tidak diambil itu bodoh namanya. Grup WeChat ini ternyata benaran asli. Kenapa mereka cuma mengobrol dan tidak bagi-bagi angpau? Bisa tidak ya aku tambah teman secara privat? Bau apa ini? Bau apa ini? Shuchen, kau sudah nunggak uang sewa 3 bulan. Kalau tidak bayar sewa, pergi kau dari sini. Kak, tolonglah beri kelonggaran sedikit lagi. Masih minta kelonggaran? Kakak sudah beri kelonggaran selama 3 bulan. Shuchen, Sucing hampir dipecat dari perusahaan karena kamu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kak, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus pergi sebentar. Shuchen, kamu punya nyali. Lihat saja, akan kubuang semua sampahmu itu ke tempat sampah sekarang juga. Gawat, ku beritahu kalian, jika hari ini kalian membiarkan seekor lalat pun masuk, kalian semua akan kupecat. Sial sekali, bertemu orang sakit ya? Sudahlah, lagi pula pil ini tidak ada gunanya bagiku sekarang. Sekarang lebih penting menyelamatkan nyawa orang. Apakah itu tabib Dewa Wu yang datang? Cepat, biarkan dia masuk. Tunggu. Itu bukan tabib Dewa Wu. Minggir. Ini adalah pil dewa. Kalau menunggu lagi akan terlambat. Kau bilang pil dewa, maka itu pil dewa. Pengawal. Pengawal. Segera seret dia keluar. Aku, Shuchen, tidak pernah menipu orang. Kalau aku bilang iya, berarti iya. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya hari ini, aku akan menghabisi nyawa anjingmu. Ayah. Siapa yang datang? Bagaimana, ketua tim? Bagaimana kondisinya? Tabib Gu, tadi ada orang aneh yang meminumkan pil dewa pada ayahku. Cepat periksa bagaimana kondisi ayahku. Di mana orang itu sekarang? Sudah kuduga, dia menipuku. Pil dewa apanya? Aku akan suruh orang mematahkan kakinya. Hah? Orang ini hanya dengan 1 butir pil berhasil menghilangkan seluruh penyakit direktur. Bahkan terlihat 20 tahun lebih muda, dia benar-benar orang sakti. Tak peduli cara apa yang kalian gunakan. Segera temukan orang itu untukku. Jadi, kau bersikeras melindungi si sampah Shuchen ini? Manajer Guo, Shuchen, dia bukan sampah. Kamu begitu peduli pada si sampah Shuchen ini. Jangan-jangan, kalian berdua ada main. Kamu begitu peduli pada si sampah Shuchen ini. Jangan-jangan, kalian berdua ada main. Pikiranku tidak sekotor pikiranmu. Dasar wanita murahan, berani kau memakiku. Lihat saja,
akan kurobek mulutmu. Coba saja kalau kalian berani. Sendomen Naus Frender Rever. Kenapa kau ada di sini, Xiao Yu? Sebaiknya kau jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Karena kau sudah melihatnya, aku takkan berpura-pura lagi. Sekarang, aku adalah milik Tuan Muda Guo. Xiao Yue, demi mengumpulkan uang hantaran 1 juta itu, aku bekerja mengantar makanan setiap hari sepulang kerja. Dan kau tega menyelingkuhiku begini? Kau pikir kau pantas dibandingkan dengan Tuan Muda Guo? Lucu sekali. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Cincin ini harganya 80.000. Kau kerja seumur hidup pun takkan sanggup membelinya. Satu lagi, kau dipecat. Enyahlah dari sini sekarang juga. Baik. Kembalikan uang hantaran 300.000 yang kuberikan padamu, aku akan langsung pergi. Berani kau tawar-menawar denganku? Aku sudah membuang masa mudaku selama 3 bulan bersamamu. Anggap saja 300.000 itu sebagai biaya ganti rugi mentalku. Xiaoyu, punya malulah sedikit. Shu Chen, dia sudah cukup menderita. Kenapa kalian tidak lepaskan dia saja? Su Qing, tak perlu memohon padanya. Aku pergi saja. Sombong sekali bicaramu. Kau boleh pergi, tapi hari ini kalian berdua harus enyah dari sini. Su Qing, awalnya aku ingin memberimu sedikit muka, tapi karena Shu Chen memandang rendah grup emigran kami, kalian berdua enyahlah bersama-sama. Manajer Guo, Shu Chen, hanya sedang emosi sesaat. Bagaimana? Berilah aku kesempatan sekali lagi. Emosi sesaat ya. 1 kesempatan. Boleh saja, kau begitu membela Shu Chen. Masih bilang kalian berdua tidak ada main? Tidak usah pura-pura suci. Dasar wanita murahan. Guo Qiang, jangan keterlaluan. Kenapa? Kau ingin memukulku? Coba saja sentuh aku kalau berani. Dasar sampah, Shu Chen. Harap segera melapor ke kantor ketua. Shu Chen, sejak kapan kamu kenal ketua? Aku juga tidak tahu. Mungkin kebetulan saja kenal. Sayang, kenapa kamu tidak bilang punya koneksi seperti ini? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Besok kita pergi daftar nikah lagi ya? Boleh. Kalau begitu jilat sepatuku sampai bersih. Kalau aku senang, baru aku mau menikah denganmu. Shu Chen, kamu mempermainkanku. Memang wanita murahan sepertimu yang pantas dipermainkan. Kau dipanggil ketua ke kantor belum tentu hal yang baik. Mungkin karena kinerja sampah ini terlalu buruk. Ketua ingin menjadikannya contoh untuk menakuti yang lain. Pikir baik-baik. Dengan tampang miskin begitu, mana mungkin dia kenal ketua? Sudah, jangan banyak omong. Mau ganti rugi atau tidak? Su Qing, jangan dengarkan bajingan ini. Aku pergi dulu. Kau pikir kau siapa? Memangnya kau berhak bicara di sini? Pergi sana, bersihkan toilet. Siapa yang menyuruh? Siapa membersihkan toilet? Kakak ipar. Kenapa Anda datang ke sini? Kalau ada apa-apa, telepon saja kan beres. Bukankah sudah kubilang panggil aku manajer Hu kalau di kantor? Ngomong-ngomong, di sini ada karyawan bernama Shu Chen. Benar, dia itu Shu Chen yang kinerjanya paling buruk di perusahaan. Terserah, Anda mau menghukumnya bagaimana. Apalagi sampah ini sudah dipekat, tapi malah kembali membuat onar. Dia benar-benar tidak menghormati perusahaan. Ya, saya berencana menyuruhnya membersihkan toilet. Namamu Sucai? Saya Shu Chen. Manajer Wu, meskipun kinerja Shu Chen agak kurang, tapi dia orangnya sangat baik. Dia juga selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba lihat keluar, siapa di perusahaan ini yang tidak bekerja sungguh-sungguh? Tidak ada hasil, ya tetap tidak ada hasil. Betul, mau sok jadi pahlawan, tidak ngaca dulu apa punya kemampuan. Ternyata orang yang dibicarakan ketua dewan itu kamu. Ya, kakak ipar, manajer Wu. Apa tidak ada yang salah? Mana mungkin Su Chen kenal dengan ketua dewan? Saya bicara terus terang saja. Pengumuman tadi maksudnya ketua ingin menjadikanmu, sampah yang kinerjanya buruk ini, sebagai contoh untuk memberi peringatan pada yang lain. Wah, hebat. Hampir saja aku tertipu oleh sampah sepertimu. Apa jangan-jangan kakek yang kuselamatkan tadi bukan ketua dewan? Xiao Yuan, sudah cukup. Uang Shu Chen habis untuk apa? Memangnya kamu tidak tahu diri? Sudahlah. Memangnya cukup buat apa? Cepat pergi sana.
Masih di sini menunggu ketua dewan mentraktirmu makan? Kuberi waktu 2 hari untuk urus surat-surat, lalu pergi. Selama aku masih punya grup WeChat dewa ini, suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut di kakiku. Kakak ipar, biar aku saja yang urusi sampah Suchen itu. Anda sampai datang sendiri. Apakah dia orang yang menyelamatkan ketua dewan? Tapi kita tadi memperlakukan dia seperti itu. Dia tidak akan bisa apa-apa. Kenapa panik? Dia bisa bernama Shu Chen. Memangnya kamu tidak bisa? Kudengar kamu sudah menemukan pemuda yang menyelamatkanku waktu itu? Benar. Setelah saya menemukannya, saya langsung membawanya menghadap Anda. Ini orangnya. Kamu adalah penyelamatku. Katakan, kamu ingin hadiah apa? Pak Direktur, ini sudah kewajiban saya. Seharusnya tidak perlu diberi hadiah. Kalau begitu, saya dan wakil manajer umum sudah bekerja keras di perusahaan selama bertahun-tahun. Walia. Soal jabatan ini. Itu masalah kecil. Jabatan kalian berdua, saya perintahkan agar dinaikkan 1 tingkat. Sekalian berikan hadiah 1 juta untuk sang penolong. Manajer Hu, Suchen tidak berbuat salah apapun. Bagaimana bisa perusahaan memecat karyawan tanpa alasan? Betul, tidak ada pencapaian adalah kesalahan terbesar. Satu kantor tahu, hasil kerja Suchen itu kamu yang rampas. Kalau tahu, memangnya kenapa? Tak ada hasil ya tak ada hasil. Enyah sana. Kamu, selamat tinggal. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Asal kamu mau menemaniku malam ini, semuanya bisa diatur. Tak tahu diuntung. Kalau begitu, kamu sekalian saja pergi bersama Shu Chen. Shu Chen. Shu Chen. Kenapa? Tidak rela pergi? Bagaimana kalau dia tetap di sini untuk membersihkan toilet saja? Aku tidak semuka tembok kalian. Tanda tangan. Aku pergi. Sucing. Mereka itu cuma sekumpulan bajingan. Tak perlu memohon padanya. Biar aku pergi saja. Shu Chen. Langkang sekali. Mau melawan ya? Lempar dia keluar sekarang. Jangan banyak omong lagi dengannya. Shu Chen, cepat enyah dari hadapanku. Kakak ipar, aku berubah pikiran. Bagaimana kalau kita tahan Sucing di sini? Kita masih punya banyak waktu dengannya nanti. Bagaimana? Kalian, Pak Direktur tiba. Pak Direktur tiba. Pak Direktur, hahaha. Kenapa Bapak datang ke sini? Suruh orang menelpon saja. Kan sudah cukup. Dia kakek tua waktu itu. Ternyata dia benar-benar direktur utama grup M Grand. Sekarang ada peluang bagus. Su Chen, saya sudah mempertimbangkannya lama. Saya rasa Anda tidak pantas merendahkan diri tinggal di tempat kecil ini. Makanya, saya datang sendiri menemui Anda. Kira-kira, saya mengganggu tidak? Anda terlalu sungkan. Hehe. Saya punya putri bernama Han Shu. Sifatnya agak galak. Tapi dia kentik. Coba lihat nanti, haha. Tabib Dewa Shu. Halo, Tabib Dewa Shu. Aduh, Anda berguru di perguruan mana? Masih terima murid tidak? Saya punya seorang putri. Wajahnya cantik jelita bagai bidadari. Siapapun pasti suka, sangat cocok denganmu. Lau Guo, keterlaluan kamu. Mau merebut calon mantuku? Putriku tidak kalah hebat dari putrinya. Dia akan segera sampai. Kalau kamu mau jadi menantuku, kelak seluruh grup M Grand akan menjadi milikmu. Baik. Ayah. Siu, sini cepat. Bukankah kamu ada salah paham dengan Shu Chen? Cepat minta maaf padanya. Maafkan saya. Shu, dia yang itu, Shu Chen? Dia? Ayah, salah orang kan? Dia bukan Shu Chen. Manager Wu. Ada apa ini? Selamat datang anggota baru. Apakah dia bidadari? Aturan masuk grup. Lapor ukuran tubuh dan kirim swafoto. Aku sudah kirim tangkapan layar ke Kak Yue. Anggota baru. Wajib bagi-bagi. Angpau. Dewa jodoh. Dewa mengerti. Segera dikirim. Semuanya diam. Tidak kusangka, tangan mereka cepat sekali. Shu Chen, kamu sudah bosan hidup ya? Direktur utama,
sedang bertanya padamu. Masih saja main ponsel di situ. Cepat jelaskan padaku, kenapa Xiu Xiu bilang dia adalah Shu Chen. Ketua, putri Anda pasti salah mengenali orang. Manajer Hu, maksudmu mataku sudah rabun sampai salah lihat orang. Dialah Shu Chen. Jadi, kamukah yang menyelamatkan ketua kemarin malam? Ketua, putri Anda bisa menjadi saksi saya. Kemarin saya menyelamatkan Anda menggunakan pil Gui Yuan. Saya sudah periksa nadinya. Memang pil itu yang bekerja. Manajer Wu, apalagi pembelaanmu? Ketua, dia pasti hanya kebetulan melihat pil itu. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Benar, Ketua. Kalau tidak percaya, suruh dia sebutkan komposisi pil itu. Dia pasti tidak bisa menjawab. Aku tanya padamu, apa komposisi pil itu? Mana ku tahu apa komposisinya. Itu harus tanya pada Taishang Laojun baru tahu. Berani-beraninya kau menipuku. Penjaga, lempar dia keluar. Penjaga, usir dia. Hei, Shu Chen sudah tidak punya prestasi kerja. Sekarang malah berani mengaku sebagai penyelamat ketua. Sampah tetaplah sampah. Seharian hanya tahu bermimpi di siang bolong. Mengaku dermawan ketua? Ngaca dulu, lihat apa kau pantas. Meski aku juga tidak suka bocah ini, tapi kalian keterlaluan. Jelas-jelas kalian yang menyamar jadi Shu Chen. Benar, Ketua, saya bisa bersaksi untuk Shu Chen. Dia bukan orang yang suka asal bicara. Apa gunanya saksi? Dia bilang dia penyelamatku, tapi komposisi obatnya saja tidak tahu. Bagaimana aku bisa percaya? Lempar dia keluar. Tunggu, Ketua, saya bisa membuktikannya sendiri. Saya yang menyelamatkannya. Kamu, buktikan diri. Bagaimana caranya? Ini adalah pil dewa yang saya gunakan untuk menyelamatkan Anda. Namanya pil Gui Yuan. Aroma obat yang sangat kuat. Ini pasti bukan pil biasa. Hanya menciumnya saja bisa memperpanjang umur. Tadi saya tidak bisa menyebutkan bahan-bahan pil ini. Itu karena ini adalah warisan keluarga, tidak boleh disebarluaskan. Tapi tadi kamu bilang, kamulah Shu Chen. Kalau begitu, coba kamu jelaskan. Kakak ipar, kita harus bagaimana sekarang? Kalian berdua, masih ada yang ingin dikatakan? Kalian berdua, apalagi pembelaan kalian? Sampah, beraninya kamu menipuku. Ketua, dia yang menipu saya. Tolong maafkan saya kali ini. Satpam, seret dua penipu ini keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka terlihat di perusahaan lagi. Shu Chen, kamu orang yang berjiwa besar, tolong maafkan aku kali ini. Nanti aku akan jadi budakmu. Tolong ampuni aku. Lalu siapa yang akan membersihkan toilet? Aku yang bersihkan. Aku yang bersihkan. Masih saja berakting. Bawa dia pergi. Shu Chen, lihat saja nanti. Shu Chen, kamu benar-benar penyelamat ketua? Cuma keberuntungan saja. Tak kusangka pil dewa dari Taishang Laojun begitu ampuh. Nanti aku harus minta lebih banyak darinya. Aduh, Shu Chen. Oh, tabib Dewa Su. Apa sebenarnya resep obatmu ini? Saya belum pernah mencium aroma obat si ajaib ini. Ini warisan keluarga. Tidak boleh dibocorkan. Boka ini bisa dengan mudah mengeluarkan dua pil semakam ini. Mungkin dia berasal dari keluarga alkimia misterius. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Hei, tabib Dewa Shu. Saya. 3 juta. Bagaimana kalau saya beli pil ini? 3 juta. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Apa kau rasa kurang? 30 juta, 30 juta, 100 juta. Itu sudah maksimal. Sepakat. Hahaha. Si tua ini mendahuluiku lagi. Tabib Su, kalau ada permintaan lain, katakan saja. Aku belum kepikiran, tapi aku ingin minta tolong satu hal dulu. Tolong rahasiakan kejadian hari ini. Alipay, dana masuk 300 juta yuan. 300 juta? Sekarang aku sudah jadi orang kaya. Aduh,
Dewa jodoh yang pelit. Cuma kirim sedikit angpau. Aku bahkan tak kebagian satu pun. Kalian berdua jangan buru-buru, aku kirim sekarang. Betul itu. Kalau tidak kirim lebih banyak lagi, aku akan ke sana dan mengunyah buku jodohmu sampai hangkur. Ayah ingin aku menikah dengan Shu Chen? Aku tidak mau. Su Chen bisa dengan mudah mengeluarkan 2 butir obat yang membuat tabibmu terkejut. Latar belakang keluarganya pasti hebat. Kau takkan rugi menikah dengannya. Dia? Menurutku, entah dari mana dia dapat pil obat itu. Kuma kebetulan saja dasar mujur. Jaga bicaramu. Kau bilang ayahmu ini tikus mati? Bukan begitu maksudku. Pokoknya aku tak mau. Kalau ayah mau, ayah saja yang nikah. Dasar anak nakal ini. Bikin aku kesal saja. Karena ini, tali jodoh dari dewa jodoh. Apa aku bisa mengikat diriku dan Su Qing bersama? Besok aku coba. Coba apa? Shu Chen, kapan kau bayar utang sewa 7.000 yuan padaku? Kak, bikin kaget saja. Aku transfer sekarang. Orang miskin sepertimu sanggup bayar 7.000 yuan? Jangan-jangan jual diri pun takkan cukup. Belakangan ini, aku punya kebiasaan. Suka beramal baik. Aku sudah melunasi semua uang sewa para penyewa di sekitar sini untukmu. Su Chen, kamu menang lotre ya? Apa kamu tahu ada berapa angka 0 di 300 juta? 200 juta. 300 juta. Cuma kamu? Beraninya kamu bilang sudah untung 300 juta. Siapa yang bakal percaya? Kalau tidak percaya, tunggu sebentar. Ngomong terus. Bernyali besar juga kamu ya? Berani-beraninya cabut rambutku. Kakak, kenapa? Jangan bicara. Menurutmu, kakak ini bagaimana? Efeknya cepat sekali bekerjanya. Kak, tentu saja. Kakak sedang cantik-cantiknya. Cantik jelita, bagai bidadari. Pandai sekali merayu. Kak, apa ini tidak terlalu cepat? Apa kamu tidak suka karena kakak sudah tua? Bukan begitu maksudku. Kak, pesonamu masih luar biasa kok. Kalau begitu diamlah. Kak, kakak akan memuaskanmu. Kak, pelan sedikit. An. Ampun. Sudah, Kak. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang aku lakukan padamu? Kak, semalam kan kakak yang minta duluan. Tidak mungkin. Kamu kasih aku obat bius apa? Kenapa? Aku tidak ingat sama sekali. Tali jodohnya hilang. Apa benda itu cuma sekali pakai? Dewa jodoh. Barangmu ini bikin aku celaka. Gawat. Aku bisa terlambat. Kak, soal kejadian hari ini, nanti kita bicarakan lagi ya. Bajingan. Awas kalau kamu berani balik lagi ke sini. Tuan Muda Chen, soal kontrak itu. Haha, soal itu aku masih perlu pikir-pikir dulu. Chen Linan, jangan mimpi. Aku tidak sudi minum denganmu. Direktur Han, apa semua karyawan grup Dihau memang tidak tahu diri begini? Kalau begitu, kerjasama kita tidak perlu dilanjutkan lagi. Tuan Muda Chen, Anda pasti bercanda. Su, Qing, Tuan Muda Chen hanya ingin berkenalan denganmu. Minum sedikit tidak ada salahnya.
Ketua, saya. Cukup, jangan membantah. Keputusanku sudah bulat. Bagus. Tegas sekali. Ketua Han memang pintar berbisnis. Hahaha. Sucing, bukankah biasanya kamu paling jago menolakku? Aku ingin lihat sekarang. Siapa lagi yang bisa menolongmu kali ini? Aku bisa. Biar kulihat sendiri. Kali ini, siapa lagi yang bisa menolongku? Aku bisa. Sampah dari mana ini? Kau tahu ini tempat apa? Keluar sana. Bukankah kau bilang tak ada yang akan menolong Sucing? Aku datang, Shu Chen. Sebaiknya kamu pergi dulu saja. Dia, tuan muda, besar dari grup Chen. Kamu tak akan bisa melawannya. Cuma seorang tuan muda biasa. Aku tahu apa yang kulakukan. Ketua Han, karyawan perusahaanmu tidak punya sopan santun, sembarangan masuk kantor, dan malah menghina klien. Sepertinya Tabib Shu menyukai Sucing. Aku bisa manfaatkan ini agar Tabib Shu menyerah, supaya Shu Shu punya kesempatan mendapatkannya. Tuan muda Chen, biar saya perkenalkan. Ini Tabib Sakti Shu yang menyelamatkan saya dengan obat ajaib belum lama ini. Oh, ternyata cuma tukang obat. Suruh dia pergi jauh-jauh, terutama menjauh dari Sucing, biar tidak mengganggu pemandanganku. Ini. Ada apa? Tidak mau? Jangan lupa, keluarga Chen adalah penyelamat terakhir grup di Haumu. Kalau tidak ada suntikan dana dariku, tinggal tunggu bangkrut saja. Ketua Han, saya tidak akan mempersulit Anda. Akara minum ini, Sucing boleh pergi. Tapi, Anda harus izinkan saya ikut juga. Kau tidak lupa kalau berutang satu permintaan padaku, kan? Jangan lupa, kau masih berutang satu permintaan padaku. Baiklah. Tuan muda Chen, jangan-jangan kau takut membiarkanku pergi? Pesta itu adalah wilayah kekuasaanku. Saat di pesta nanti, akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku mempermainkan Sucing. Boleh juga, aku ingin lihat trik macam apa yang bisa engkau mainkan. Hei, Tuan Chen, kontrak kita. Tuan Chen! Shu Chen, bagaimana kalau kau tidak usah datang ke pesta itu? Gara-gara aku. Hari ini kau benar-benar menyinggung Chen Linan. Nanti dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam padamu. Tenang saja, ada aku. Dia takkan bisa menindasmu. Baiklah. Kenapa kerjaan mereka membual di grup setiap hari? Kalau tidak ada yang kirim angpau padaku, apa yang harus kulakukan di pesta nanti? Benar juga, kalau tidak ada yang berinisiatif, aku saja yang minta. Anggur monyet, aku tidak tahu apa khasiatnya. Hehe, cepat sekali tanganmu menyambarnya. Tapi angpau dari Sun Wukong ini tidak bisa diambil begitu saja. Kau harus memberi imbalan menarik untukku. Imbalan, imbalan. Benda apa ini? Kenapa? Enak sekali. Jurus kulit besi. Sungguh hadiah besar dari si dewa penjaga kuda. Meski hanya bertahan 1 jam, itu sudah cukup. Chen Linan, akan kulihat bagaimana caramu melawanku. Nanti kalau Chen Linan cari gara-gara, kau jangan impulsif ya. Ayo, wah, bukannya ini Shu Chen? Kau benar-benar berani datang ya. Setelah sampai, aku baru sadar, anggur di gelas kalian ini semuanya sampah. Kurang ajar. Kau bilang apa? Kau berani bilang anggur keluarga Chen sampah? Oh,
Ternyata ini anggur keluarga Chen. Maaf. Kukira itu arak murahan pinggir jalan seharga temu yuan. Dapat 3 jin. Hahaha. Apa Tuan Muda Chen tidak pernah melihat arak yang bagus? Boka tengik, cari mati! Siapa yang tidak tahu arak keluarga Chen kami? Itu termasuk 5 besar di negara ini. Bahkan Raja Arak, Zhao Tie, meminumnya dan memuji habis-habisan. Beraninya kau bilang ini arak murahan. Kau berani bilang ini arak murahan, itu sama saja bilang Raja Arak Zhao Tie tidak pernah minum arak enak. Kau bilang, aku tidak pernah minum arak enak? Tahukah, kau gelar Raja Arakku ini didapat dari kemampuanku minum. Jadi kau, Raja Arak, jika aku bisa membuatmu mabuk hanya dengan 1 gelas, tak kusangka di pesta arak ini, aku akan diremehkan seperti ini. Baik, aku akan bertanding denganmu. Bocah, Zhao Tie pernah minum gila-gilaan selama 3 hari, 3 malam tanpa mabuk. Karena itulah dia mendapat gelar Raja Arak. Kau ingin membuatnya mabuk dengan 1 gelas? Mimpi kau. Karena Tuan Muda Chen begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Baik, oke, kita bertaruh. Kalau kau kalah, jilat semua arak di lantai ini sampai bersih. Shu Chen, jangan gegabah. Kalau kau yang kalah, aku ingin kau merangkak di lantai dan menggonggong 3 kali layaknya anjing. Oke. Sepakat. Hahaha. Boka. Beraninya engkau menghinaku. Ujung-ujungnya, ternyata barang yang kau bawa itulah sampah pinggir jalan. Tuan Muda Chen, belum terlambat kalau mau menyesal. Menyesal? Coba tunjukkan pada semua orang. Barang murahan pinggir jalanmu ini ingin membuat Raja Arak mabuk dalam 1 gelas? Kau pasti sedang melawakan. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Raja Arak punya reputasi besar, lagi pula dia itu Raja Arak. Botol arak milikmu ini juga belum pernah kulihat sebelumnya. Anak muda, masih belum terlambat bagimu untuk menarik kembali kata-katamu. Tidak perlu, tutup botolnya sudah terbuka. Arak macam apa sebenarnya ini? Aroma araknya sungguh sangat pekat. Apakah ini benar-benar arak berkualitas tinggi? Silakan, Raja Arak. Bagus. Memang pantas disebut Raja Arak, julukan 1000 gelas tak mabuk bukan bualan. Bocah, kalau kau kalah, jilat arak ini sampai bersih untukku. Buka dulu mata anjingmu itu lebar-lebar. Lihat Raja Arakmu, baru bicara. Hei, Raja Arak. Baiklah, arak yang nikmat. Raja Arak apanya? Baru minum 1 tutup botol saja sudah tumbang. Bocah, kau berani memasukkan obat bius ke dalam arak? Tuan Muda Chen, tak kusangka kau orang yang tak mau mengakui kekalahan. Tadi, aroma araknya begitu harum. Semua orang juga menciumnya. Kau masih menuduhku memberi obat. Bahkan Raja Arak langsung tumbang dalam 1 sloki. Ini bukti arak ini bukan barang sembarangan. Benar, aku belum pernah mencium aroma arak sekuat ini. Alangkah nikmatnya jika bisa mencicipinya seteguk saja. Arak ini boleh diminum oleh semuanya. Tapi Tuan Muda Chen harus menepati janjinya dulu. Chen Linan, kita tidak bisa melawannya. Lupakan saja, tenang saja, aku tahu batasan. Janji? Kenapa aku tidak ingat ada janji apapun? Siapa yang bisa membuktikan? Aku pernah berjanji. Jadi, dan, Tuan Muda Chen ingin ingkar janji ya? Aku memang mau ingkar. Kau bisa apa? Aku Tuan Muda, besar keluarga Chen. Siapa yang berani melawanku? Aku berani. Paman, apa yang Paman lakukan? Berani bertaruh harus berani kalah? Jika kau tak bisa pegang janji, biar ku ajari caranya. 3 kali gonggongan anjingnya, Tuan Besar Chen. Putar. Wang Fang. Shu Chen, tunggu pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Terima kasih Tuan Muda Chen atas penampilan aslinya. Semuanya, mari minum. Tuan Shu, bolehkah saya membeli resep arak ini? Arak monyet ini pemberian dewa. Mana mungkin, aku punya resepnya. Tuan Shu terlihat ragu. Dia pasti tidak akan setuju dengan harga biasa. Bagaimana dengan 100 juta? 100 juta? Shu Chen, resep arakmu bernilai 100 juta. Ini resep rahasia keluarga, tidak untuk dijual. Tapi aku bisa menjual botol ini padamu. Harga segini.
Apa aku pasang harga ketinggian? Ini arak dewa. 2 juta? Tidak mahal. Kan? Baiklah kalau begitu. Alipay menerima dana masuk 200 juta yuan. 200 juta. Awalnya pil obat, lalu arak enak. Su Chen, dari mana kamu dapat begitu banyak harta warisan keluarga? Ini semua belum seberapa. Aku masih punya banyak harta di badanku yang belum pernah kamu lihat. Kamu bicara apa sih? Bukan itu maksudku. Matamu itu lagi. Aku penasaran kalau benda ini dipakai pada Su Qing, apa akan bereaksi sama seperti pada Kak Shin? Su Qing, aku bantu rapikan ya. Untuk apa kamu mengambil rambutku? Hah, aku pikir, siapa tadi? Ternyata, kau si pengantar makanan bau itu. Waktu itu kalian juga kan? Jangan banyak omong. Ada yang bayar kami buat menghabisimu. Kalau menurut, aku akan habisi kau dengan cepat. Apa si brengsek Chen Linan itu pelakunya? Kalau kalian mendekat lagi, aku panggil polisi. Hei, bos, cewek ini lumayan galak juga. Mending nanti, biar anak-anak bersenang-senang sebentar. Oke. Patahkan kaki boka ini dulu, baru kita nikmati cewek cantik ini sepuasnya. Kalian mau apa? Bangsat, berani menakut-nakutiku? Hajar dia sampai mati. Cepat. Cepat. Awas, Su Qing. Jangan mendekat. Tolong. Memang barang pemberian dewa, kekuatannya dahsyat sekali. Cepat lari. Untunglah hari ini kita selamat meski sempat tegang. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Justru kamu. Dasar mesum. Kamu, preman-preman tadi, pasti suruhan Chen Linan. Nanti, aku beri dia pelajaran. Tapi dia tuan muda grup Chen. Hari ini kamu menyinggung dia gara-gara aku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut padanya. Pokoknya kalau ada yang berani menindas, akan kuhabisi dia. Kamu bisa saja bicaranya. Aku mau mandi. Hei, apa yang kupikirkan ini? Sucing begitu baik padaku. Kenapa aku berpikir kotor begini? Aku benar-benar rendah. Coba sekali saja. Shu Chen, tolong ambilkan handuk. Apa kebahagiaan datang secepat ini? Datang. Jangan bergerak. Kamu sudah bangun. Aku berangkat kerja dulu ya. Selamat Lao Jun telah naik tingkat menjadi Daluo Jinxian. Selamat Lao Jun telah naik tingkat menjadi Daluo Jinxian. Jangan banyak omong. Cepat kirim angpau yang besar. Terima kasih semuanya. Sebentar lagi aku kirim angpau besar. Angpau dari Lao Jun pasti bukan barang biasa. Harus kudapatkan. Dasar Su Chen brengsek. Awas saja nanti. Shu Chen, coba jelaskan padaku, siapa gadis tadi? Kasin, tunggu sebentar. Aku mau rebutan angpau dulu. Rebut apa? Kemarin kamu baru minta, hari ini aku cari yang baru saja ya. Matilah kau, dasar bajingan. Hei, tunggu sebentar. Jimat pemanggil petir.
Gunakan sekali, petir akan menyambar di tempat itu. Dasar bajingan. Apa yang mau kamu lakukan? Hal yang mau kulakukan. Masih banyak. Akhirnya dia pergi kerja juga. Shu Chen, brengsek kau. Chen Linan, kamu ingkar janji? Kamu laki-laki bukan? Aku kan sudah bilang, aku pasti akan bikin si Shu Chen itu menderita. Soal aku laki-laki atau bukan, kamu mau coba buktikan? Jaga sopan santunmu. Setidaknya, Su Qing sudah datang ke pesta. Jadi kapan kontraknya ditandatangani? Tanda tangan kontrak? Kontrak apaan? Kapan Su Qing mau menemaniku? Baru aku akan tanda tangan. Kau, Chen Linan. Jangan keterlaluan. Aku di sini. Kalau ada masalah hadapi aku. Hadapi kamu. Memangnya kau siapa? Kau pikir mentang-mentang kenal Raja Arak, kau bisa menginjak-injak aku? Jadi maumu apa? Masuk. Membuat keributan di jalanan. Kelak menjadi orang hebat. Suatu hari, wajahmu penuh lumpur. Dasar memalukan, menendang kaleng kemana-mana. Asalkan kau bisa mengalahkan mereka bertiga, jangan cuma bicara soal kontrak, utangmu pun, tuan muda ini akan menganggapnya lunas. Kenapa? Takut? Waktu menghajar para preman itu, bukannya engkau jago berkelahi? Shu Chen, jangan bertaruh dengannya. Aku pernah lihat 3 orang ini. Mereka juara sanda terkenal. Kau bisa mati nanti. Lau Jun, oh Lau Jun. Kumohon jangan tipu aku. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan trijimat petir api ini. Oke. Aku setuju. Tapi, kamu harus tanda tangani kontraknya. Sejak kapan kamu pantas bernegosiasi dengan tuan muda ini? Kalian semua, habisi dia. Jangan, jangan. Hiya. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak takut mati, maju sini. Jangan takut. Aku sudah bayar mahal. Cepat serang dia. Kak, Gui. Mana mungkin. Tuan Muda Chen, silakan. Baiklah. Aku tidak mau tanda tangan. Kamu bisa apa? Petir. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Muda Chen. Shu Chen, dulu aku selalu mengira kamu tidak bisa diandalkan. Tak disangka, kamu hebat sekali. Maaf ya, aku tak menyangka direktur menyerahkan seluruh proyek padamu sendirian. Tapi tenang saja, aku akan membantumu. Bukan salahmu, ini pasti ulah Chen Linan. Semua ini gara-gara aku. Makanya dia begitu mengincarmu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kalau Chen Linan berani melecehkanmu lagi, aku akan kuliti dia. Seandainya masalahnya sesederhana itu, pasti bagus. Ibu, hentikan. Aku tidak sudi menikah dengan brengsek itu. Aku. Ada apa? Sebenarnya aku dan Chen Linan sudah dijodohkan. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Untuk apa aku memberitahumu? Lagi pula, kamu bukan siapa-siapaku. Aku. Kenapa tidak berguna? Aku bisa membantumu. Berhenti, Kuntarnan.
Berhenti. Kalian siapa? Beraninya main masuk saja. Kami ingin menemui seseorang. Menemui siapa? Tahu ini tempat apa? Bukan pelanggan dilarang masuk? Ini cuma rumah kan? Kami beli saja. Apa susahnya? Memangnya kamu pantas? Kenapa tidak mengaca dulu? Punya uang berapa di kantongmu? Berani bicara soal beli rumah? Bukankah villa harganya cuma puluhan juta? Bukan berarti aku tidak mampu beli. Hah? Rumah di sini harganya mulai dari 30 juta. Tampang pengemis sepertimu mana mungkin mampu beli. Kamu meremehkan siapa? Bawa kontraknya. Aku beli sekarang. Pergi sana. Enyah, aku tidak punya waktu dengar bualanmu. Nak, kenapa kamu masih di sini? Ayo masuk dengan ibu. Tuan Muda Chen, Anda juga di sini. Wanita ini temanku. Biarkan dia masuk. Kata Tuan Muda Chen, hanya nona itu temannya. Kamu tunggu di luar. Hanya nona itu temannya. Kamu tunggu di luar. Apa gunanya cuma jago berkelahi? Dasar orang miskin tetap saja miskin. Cuma rumah seharga 30 juta kan? Aku beli sekarang. Biarkan aku masuk. Sudah cukup. Makin lama makin ngelunjak ya. Bisa keluarkan 300 saja sudah bagus. Apalagi 30 juta. Bikin tertawa saja. Di kartu ini ada 200 juta. Kalau tidak percaya, gesek saja. Baik. Akan kubuat kau mati kutu. Tunggu di sini. Cing-cing. Cing-cing. Asalkan kamu mau menikah denganku, kamu boleh pilih rumah mana saja di sini. Tuan Muda Chen memang murah hati. Su Jing, cepat terima tawaran Tuan Muda Chen. Chen Linan, sudah aku bilang, aku tidak mungkin menikahimu. Jangan mimpi. Aku tidak mau. Pikirkan baik-baik. Ibumu baru saja menerima rumah dariku. Lalu kamu bilang tidak mau menikah? Ibu! Chen Linan, lepaskan dia. Chen Linan, lepaskan dia. Oh, jadi kamu Xu Chen yang sering diceritakan putriku? Benar saja. Tampangmu miskin sekali. Ibu, jangan bicara begitu. Xu Chen itu orang yang hebat. Hebat apanya? Hanya bisa berkelahi itu kau sebut hebat? Lihat rumah-rumah ini. Mana ada yang sanggup dia beli? Ibu jangan bicara begitu. Dia jauh lebih baik daripada yang ibu kira. Hebat? Kalau begitu suruh dia belikan aku rumah di sini. Biar kulihat. Baiklah. Aku akan membelinya sekarang. Gawat, kartuku dibawa oleh wanita tadi. Kenapa? Tidak punya uang ya? Kalau tidak punya uang, cepat pergi dari sini. Lihat pakaianmu itu. Tidak pantas masuk ke tempat mewah seperti ini. Xu Chen, jangan ambil hati. Ibuku sebenarnya bukan orang jahat. Tidak apa-apa, aku tidak sepicik itu. Aku menyuruh mereka mengambil kontraknya. 30 juta, 30 juta. Apa kau tahu ada berapa angka 0 dalam 30 juta? Masih bicara soal kontrak? Menurutku, bahkan satu toilet di sini pun kau tak sanggup beli. Dia bisa menjadi saksiku. Dia bisa menjadi saksiku. Aktingmu boleh juga. Apa? Kau tidak punya mata. Kenapa sembarang orang dibiarkan masuk? Cepat usir dia keluar. Maaf, Tuan Xu. Tadi itu kesalahan saya. Ini benar-benar rumah yang dia beli seharga 30 juta. Asli dan sah. Kau sedang bersandiwara denganku ya? Kau pikir aku akan percaya hanya dengan kontrak palsu ini? Ibu, jangan bicara begitu tentang dia. Xu Chen, bukan orang seperti itu. Tuan Muda Chen begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita taruhan saja? Kita lihat siapa yang bisa membeli rumah termahal di sini. Boleh. Siapa takut? Kalau kau kalah, kau harus merangkak keluar dari sini. Kalau kau kalah, berlututlah sekarang. Dan berjanji tidak akan mengganggu Su Jing lagi. Berapa harga rumah termahal di tempat kalian? Villa Fengxiang seharga Apinu juta. Berapa harga rumah termahal di tempat kalian? Villa Fengxiang seharga Apin 10 juta. AP juta, ya. Seluruh uangku paling banyak cuma ada 10 juta. Apa Tuan Muda Chen berubah pikiran? Bicara apa kau? 80 juta itu hanya uang kecil bagiku. Justru kau, apa kau bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?
Karena Tuan Muda Chen begitu yakin, mari kita bayar bersamaan. Lihat saja sampai kapan kau bisa berlaga. Jangan dekat-dekat dengan sampah pembual ini, nanti otakmu ikut rusak. Ibu, kalau ibu bicara begitu lagi, aku benar-benar akan marah. Dia bukan orang seperti itu. Dengar itu, pembayaran berhasil. Masih ada yang ingin kau katakan? Bagaimana? Tak bisa berlaga lagi kan? Cepat pergi sana. Jangan ganggu putriku dan Tuan Muda Chen memilih rumah. Kalian pikir dia yang membeli rumah itu? Kumanepin juta kan? Aku juga sanggup membelinya. Direktur Lee, cepat lihat ini. Panik begitu. Memalukan saja. Kontohlah aku. Tenang sedikit. Katakan, ada apa? Baru saja ada yang membeli kontrak kita senilai 80 juta. Apa? Kau bilang apa? Orang yang membayar adalah Su Chen. Cepat, ikut aku turun menyambut tuan ini. Tuan Shu ini pasti bukan orang sembarangan. Jangan sampai dia merasa kita menyepelekannya. Katakan pada mereka dengan lantang, siapa yang berhasil memenangkan pavilion Fengxiang? Tentu saja, Tuan Shu. Kau, bajingan, kalau kartunya tak bisa dipakai, cepat enyah dari sini. Kalau berani memfitnahku lagi, kuhabisi nyawamu. Tapi pavilion Fengxiang benar-benar sudah dibeli Tuan Shu. Kartu Anda yang ditolak, Tuan Muda Chen. Masih berani bicara? Penjaga. Tapi pavilion Fengxiang ini benar-benar dibeli oleh Tuan Shu. Tuan Muda Chen, kartu Anda gagal digesek. Masih berani bicara? Penjaga. Kalian berdua, hajar dia untukku. Hentikan. Presdirlin, Anda sudah datang. Maaf, saya terlambat. Apa bawahan saya melayani Anda dengan buruk? Ini kontrak pavilion Fengxiang milik Anda. Presdirlin ya? Ya, apa karyawanmu semuanya sampah? Yang tidak punya mata, sampai tidak bisa membedakan siapa pelanggannya. Bagaimana caramu bekerja? Klien besar seperti Tuan Shu saja, tidak bisa kalian layani dengan benar? Tuan Shu. Tapi dia ini Tuan Muda Chen. Presdirlin, Tuan Muda Chen? Lalu mana Tuan Shu? Dialah Su Chen. Hehe. Maaf, Tuan Shu. Tadi saya salah orang. Apa katamu? Rumah seharga 80 juta ini benar-benar dibeli oleh sampah ini? Ini sungguhan atau tidak? Tanya saja pada Tuan Muda Chen kan? Isu Chen. Bernyali juga kau. Tuan Muda Chen, apa kau melupakan sesuatu? Shu Chen, awas kau. Tuan Muda Chen, apa ada yang terlupa? Cari mati kau. Belum tentu siapa yang cari mati. Mau berlutut tidak? Kalau tidak berlutut, aku akan menghajarmu. Begini, sudah cukup kan? Tuan Muda Chen, jadi bisu? Katakan, aku tidak akan mengganggu Su Jing lagi. Bagus. Tuan Muda Chen memang menepati janji. Tuan Shu, kalau tidak ada apa-apa lagi, kami pamit dulu. Su Chen, Bibi tadi hilaf. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Aku bukan pendendam. Tenang saja. Syukurlah kalau begitu. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian cari hari baik untuk menikah? Ibu! Bicara apa sih? Siapa juga yang mau menikah dengannya? Kau tidak mau menikah denganku? Dah. Malas meladenimu. Baiklah, Bu. Hei, kakak ipar benar-benar membeli villa di Fengxiang Shuishi? Kakak ipar benar-benar kaya. Kakak ipar, bagi uang dong, Bu. Hei, kakak ipar benar-benar sudah membeli villa di Fengxiang Shuishi. Kakak ipar benar-benar kaya. Ya, kakak ipar, bagi uang sedikit dong. Hah? Kamu bicara apa? Kakak ipar begitu kaya, apa salahnya minta beberapa juta darinya untuk jajan? Begini. Mumpung kita sudah bicara sampai sini, Tante tidak keberatan kamu menikah dengan Su Qing. Hanya soal uang hantarannya. Tante mau berapa?
Kamu lihat kan, Sucing kami begitu istimewa, dan kamu begitu kaya. Tante tidak minta banyak. Cukup 10 juta saja? Bu, ibu anggap Suchen mesin ATM? Setelah membeli villa ini, aku masih punya lebih dari 100 juta. Kuma 10 juta. Berikan saja. 10 juta ya 10 juta. Demi Sucing, aku rela memberikannya. Aku tidak setuju. Tambah, 20 juta lagi. Kamu pikir uang Suchen turun dari langit? Di sini bukan tempatmu bicara. Aku dengar dari ibu, kakak ipar bahkan tidak berkedip sedikit pun saat membeli villa seharga Apinu juta. Tambah 20 juta lagi apa salahnya? Hei, Shu Chen, kamu lihat kan? Adiknya Sucing sudah sampai usia menikah. Dari 20 juta ini, 10 juta untuk beli mobil, 10 juta lagi untuk beli rumah. Sucing, tunggu aku. Kenapa kamu kasih adikku 20 juta? Kuma 20 juta. Dibandingkan denganmu. Itu tidak ada artinya. Kamu ini. Ketua. Baik, aku dan Suchen pasti akan datang. Kenapa ketua mencarimu? Dia menyuruh kita menghadiri makan malam amal perusahaan malam ini. Ayo pergi. Tapi Canginan juga akan hadir. Aku takut dia akan cari masalah lagi. Kalau dia berani datang, aku takkan segan memberinya pelajaran. Bisakah kalian kirim angpau yang lebih nyata isinya? Setiap hari, cuma membual di sini. Rekan Dao, kudengar kau memberi dewa minuman yang sangat manis. Lao Jun bisa saja. Saat ini, Junior sedang kehabisan minuman itu. Aku tidak mau tahu. Kau memberikannya pada dewa itu. Aku juga mau. Kalau tidak, akan kusebarkan di grup bahwa kau tidak pernah kirim angpau. Tai Xiang Lao Jun ini licik sekali. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Astaga, sebenarnya siapa yang berandal di sini? Dia atau si monyet Sun? Suchen, kamu sedang cari apa? Bantu aku cari minuman. Minuman? Kamu haus? Oh. Di sini ada sebotol mutai. Kamu mau apa? Banyak orang yang melihat kita. Rekan Dao, benda apa ini? Ini arak terkenal di tempat kami. Semoga Lao Sun menyukainya. Ternyata arak. Aku belum pernah minum arak seenak ini. Syukurlah kalau Lao Sun puas. Rekan Dao bisa saja. Pantas saja para dewa memuji barang pemberian Rekan Dao. Karena Rekan Dao begitu murah hati, aku juga akan memberikan hadiah untuk Rekan Dao. Pil Kuiti. Kalau aku makan ini, apa aku bisa berkultivasi seperti mereka? Coba saja. Hei, pesta makan malam akan segera mulai. Kamu mau kemana? Keluar sebentar. Tunggu aku kembali. Yo. Wah, bukankah ini Sucing? Guo Qiang. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah dipecat? Semoga pil dewa ini tidak merenggut nyawaku. Jangan-jangan ini sudah kedaluarsa sekarang? Lao Zheng. Oh, Lao Zheng. Kau benar-benar mencelakaiku. Bukankah kau sudah dipecat? Makan malam amal ini diselenggarakan oleh kakak iparku. Meski aku keluar dari grup di Hao, statusku tetap sama seperti dulu. Maaf, ini kursi Shuchen. Tolong pindah ke tempat lain. Shuchen? Ya, kau masih bersama si sampah itu? Lihat ini jam tangan merek internasional seharga 8 juta. Asal kau bersamaku,
Apapun yang kau mau, bisa kuberikan. 8 juta. Memangnya banyak? Kemarin Shu Chen baru saja membeli pavilion Air Fengxiang seharga 8 juta. Su Qing, kau tak perlu berbohong begini demi membela Su Chen, kan? 80 juta? Kau bahkan berani membual seperti itu? Terserah kalau tak percaya. Sekali lagi kukatakan, ini kursi Shu Chen. Tolong minggir. Aku takkan pergi. Memangnya si sampah itu bisa apa melawanku? Tampangnya saja mirip monyet busuk. Jangan bicara begitu tentangnya. Kau berani memukulku. Siapa yang kau bilang jelek? Jangan bicara begitu tentangnya. Kau berani memukulku? Siapa yang kau sebut monyet busuk, ha? Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya? Kau pikir kau pantas untuk Su Qing? Ngaca dulu sana. Kutanya sekali lagi. Siapa yang kau sebut monyet busuk? Kalau berani, remukan saja aku. Su Chen. Sudahlah. Lepaskan saja dia. Oh ya, hari ini Guo Qiang dan Chen Linan ada di sini. Kau harus sangat berhati-hati. Sekarang, keadaannya sudah berbeda. Ya. Berita barusan bilang, ada penjahat yang kabur. Pasti ini ulah mereka berdua. Kalau ada bahaya, sembunyilah di belakangku. Aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Baiklah. Harap tenang, semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Tuan Muda Chen menjamin, seluruh hasil lelang malam ini akan disumbangkan untuk amal. Boka, kirimkan aku beberapa botol lagi, minuman enak yang waktu itu. Mana sempat aku carikan susu kalsium edi buatmu sekarang. Tuan, yang kemarin habis, bagaimana kalau koba yang lain? Yang beda. Tuan, yang kemarin habis, bagaimana kalau koba yang lain? Yang beda. Boka, berani-beraninya kau menipuku. Benda ini sama sekali tak enak. Ambil satu batang dulu. Nyalakan ujungnya dengan api, lalu hisap ujung satunya dengan mulutmu. Coba deh. Menarik. Ini hadiah untukmu. Cukup rapalkan mata api emas dalam hati, durasinya 1 jam. Ini hebat sekali. 2 porselen biru putih dinasti Yuan ini, harga awal 1 juta. Kebetulan sekali. Kau yakin barang-barang antik ini bisa laku mahal? Kau meragukanku? Tidak. Mana berani. Semua barang antik ini aku pilih sendiri. Meski asli, tapi modalnya sangat murah. Maksudmu, malam ini adalah jebakan penipuan? Pintar juga kau. Shu Chen, kau kenapa? Aku tak apa-apa. Bahagia sekali. 2 juta. Tuan ini menawar 2,5 juta. Aku mau beli yang ini. Benar-benar jadi angka 2 Viplu. Oh, Su Chen. Dengar dari ucapanmu itu, kau merasa lebih paham barang antik daripada para bos di sini ya. Mari, Su Chen adalah penyelamat nyawa pimpinan Han. Kalau kau bicara begitu, mau ditaruh di mana muka pimpinan Han? Chen Linan, tak perlu kau bersandiwara dengan Guo Qiang di sini. Barang-barang antik ini kau yang bawa. Kalau ada masalah dengan kualitasnya, kau tahu akibatnya. Nonahan berkanda saja. Barang antik bawaan saya, Chen Linan,
Tentu saja kualitas kelas atas. Kalau begitu, hasil lelang kali ini bakal masuk ke kantong Tuan Muda Chen dong. Tadi sudah kubilang, semuanya akan disumbangkan untuk amal. Kalau begitu, aku akan bicara jujur. Porselen biru putih ini palsu. Kau bilang palsu. Lantas jadi palsu? Kau ini siapa, ha? Apa kau bahkan tahu cara tulis barang antik? Su Chen, perjamuan malam ini berbeda dari biasanya. Seberapa yakin dirimu? Hei, hei, hei. Aku tahu. Shu Chen memecahkan porselen biru putihku. Kau mau ganti pakai apa? Pakai uang lah. Ini, porselen biru putih, dinasti Yuan. Dasar kere, mana mampu kau ganti? Minggir. Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. Shu Chen, ini bukan main-main. Sebenarnya, apa yang terjadi? Shu Chen, kalau kau tak beri penjelasan masuk akal, percaya tidak kuhabisi kau? Semuanya, lihatlah. Porselen biru putih dinasti Yuan milik Tuan Muda Chen ini. Benar-benar barang berkualitas tinggi. Lapisan glasirnya pun masih utuh sempurna. Persis sama dengan vas bunga yang kulihat di pinggir jalan. Benar juga. Glasirnya terlalu baru. Chen Linan. Sekarang apa lagi alasanmu? Ini hanya kecolongan satu barang. Tidak membuktikan apa-apa. Shu Chen, kalau punya nyali, pecahkan keempat barang yang kubawa ini. Kalau Tuan Muda Chen ingin menipu orang, setidaknya pilihlah tiruan yang mirip asli. Sampah begini pantas disebut barang antik. Chen Linan, aku tahu. Aku tahu. Kalian itu bodoh, tapi banyak uang. Chen Linan, mulai sekarang, grup Di Hao tidak menyambutmu. Harap segera pergi dari tempat ini. Nona Han, demi orang seperti ini, kau hancurkan persahabatan kedua keluarga kita. Aku hanya tahu, tak ada gunanya bekerja sama dengan orang yang tidak jujur. Hadirin sekalian, maaf, hari ini kalian terpaksa melihat sebuah lelukon. Saya umumkan, perjamuan malam ini berakhir. Sampai di sini. Silakan bubar. Apa? Apa sebanyak itu? Shu Chen, ayo pergi. Bagaimana Chen Shao? Kita biarkan mereka pergi begitu saja? Tentu saja aku mau pergi. Tapi si Shu Chen itu tak boleh dibiarkan pergi dari sini hidup-hidup. Bagaimana dengan orang suruhanmu? Sesuai perintahmu, orang itu sudah bersembunyi di dekat aula perjamuan. Suruh dia bertindak sekarang. Baik. Terima kasih untuk yang tadi. Sebenarnya, kami sudah lama curiga pada barang antik yang dibawa Chen Linan. Hanya saja, tak ada bukti. Itu masalah kecil. Aku memang sudah lama muak melihatnya. Hanya saja, ini mengacaukan acara amalmu. Bagaimana engkau bisa tahu ada yang salah dengan barang antik itu? Kalau ku bilang aku punya mata tembus pandang, kau percaya tidak? Mata tembus pandang? Tak kusangka, tubuh Nonahan tidak kalah bagus dibandingkan Sucing. Kuharap kau bisa menggunakannya untuk hal yang benar. Ini ponselmu. Jangan bicara. Apapun yang terjadi nanti, jangan berada terlalu jauh dariku. Sanda, hadir. Siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirimmu? Maju sini. Hiaat. Ini tidak mungkin. Masih banyak hal yang tidak kau duga. Katakan siapa dalang di balik ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Hari ini, tidak peduli siapa kau. Aku tetap akan membunuhmu. Menghindar. Sambaran petir. Nonahan. Cepat panggil ambulans. Dokter Zhu, dulu Anda menyelamatkan nyawaku dengan pil dewa. Kali ini pasti bisa juga. Kumohon, selamatkan putriku. Ketua,
Bukannya saya tidak ingin menolong. Saya benar-benar sudah kehabisan pil dewa. Benar. Semuanya ada di sini rupanya. Untuk apa kau datang ke sini? Teman sekelas, katakan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Menindas wanita? Apa hebatnya itu? Kalau ada masalah, hadapi aku. Menindas wanita? Apa hebatnya itu? Kau boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Kapan aku menindas wanita? Berani, berbuat tak berani mengaku. Pembunuh itu jelas kau yang kirim. Haha. Memang aku yang melakukannya. Kau bisa apa? Kalau bukan karena Han Xiu menahan pisau itu untukmu, kau pasti sudah mati. Sekarang kau tahu bedanya kau dan aku, kan? Sehebat apapun dirimu, kau tetap cuma orang rendahan. Berani melawanku. Benar-benar konyol. Sebaiknya kau berdoa Han Xiu baik-baik saja. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Duh. Aku jadi takut sekali. Poka, Pre-Spirited of the Passion. Membunuhmu itu semudah memijat mati seekor semut. Memangnya kau bisa apa? Masih mau menyambarku? Jimat bututmu itu sudah habis, kan? Mana ketulusannya? Apa kau tidak takut kena karma? Bah, Sucing. Tak kusangka kau begitu naif, masih percaya soal karma. Kuperingatkan kau, selama kau belum setuju menikah denganku, aku akan menjadi malapetaka baginya. Chen Linan, kalau terjadi sesuatu pada putriku, aku bersumpah, grup Dihao akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Jantungnya tidak kena. Kondisinya saat ini sudah melewati masa kritis. Kalian sedang beruntung. Kamu tak perlu berterima kasih. Ini sudah seharusnya kulakukan. Ayolah, Kak. Kalau bukan karena kamu, aku sudah membereskan keempat orang itu dari tadi. Hei, kamu tidak benar-benar tak ingin berterima kasih padaku, kan? Makasih. Aku traktir makan deh. Makan di luar itu membosankan. Kamu harus coba masakanku. Datanglah ke rumahku lain hari untuk makan. Hah? Ya. Kenapa aku harus peduli? Su Chen, bukan siapa-siapa bagiku. Selamat makan untuk kalian berdua. Su Qing. Shu Chen. Kamu takkan bisa lari dari genggamanku. Kalau bukan karena aku masuk grup WeChat Dewa, mana mungkin aku bisa masuk ke vilas mewah ini? Shu Chen. Tentu saja. Aku berpakaian begini karenamu. Kamu senang? Senang kok. Ngomong-ngomong, Dan Mandend. Sebelumnya, kamu bilang punya mata tembus pandang. Coba gunakan mata tembus pandangmu hari ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kamu bilang punya mata tembus pandang. Coba gunakan mata tembus pandangmu hari ini. Mata tembus pandangku. Hari ini sedang libur. Aku sudah lapar. Ayo makan dulu. Akhirnya bisa menambahkan rekan Dawi sebagai teman. Rekan Dawis Lu. Kabarnya rekan Dawis telah memberikan barang-barang ajaib kepada para dewa dan Taishang Laochun. Aku pun memberanikan diri untuk meminta sedikit. Wajar jika Kera Sakti dan Laojun punya permintaan, tapi mungkinkah Lu Dongbin juga punya masalah? Sobat, apa masalahmu? Katakan saja. Sejujurnya sobat, aku sudah bertahun-tahun mengejar Hisyangu, tapi belum berhasil. Baru-baru ini aku malah tak sengaja menyinggungnya. Aku sedang pusing memikirkannya. Oh, begitu rupanya. Kisah cinta Lu Dongbin dan Hisyangu. Ternyata gosip itu benar.
Tapi aku tidak tahu apa yang disukai Xianggu. Mohon sobat bantu aku. Sebagai gantinya, aku akan berikan satu buah pantau. Pantau? Buah dari pesta pantau itu? Dewa memakannya untuk meningkatkan kekuatan? Kalau aku yang memakannya. Bukankah umurku bisa bertambah ratusan tahun? Sobat, jangan khawatir. Aku punya caranya. Shu, Chen, untuk apa kamu minta kembang api sebanyak ini? Ngomong-ngomong, tolong ambilkan beberapa lagi untukku. Baiklah, we're cans of Reese's. Sobat, benda apa ini? Kembang api, ungkapan rindu. Di mana letak bunganya? Sobat cukup nyalakan sumbunya dan letakkan di tempat terbuka, pemandangan indah akan muncul. Saat itulah, kamu nyatakan cinta pada Xianggu. Ide bagus, aku akan bersiap sekarang. Terima kasih sobat. Makanan, sebentar lagi siap. Nanti, kita minum sedikit. Boleh. Tuan Muda Chen, apa Shu Chen benar-benar kebal dan tak bisa dihabisi? Omong kosong. Mana ada orang yang kebal senjata di dunia ini? Bagaimana dengan persiapan tugasmu? Tenang saja, Tuan Muda Chen. Semuanya sudah saya siapkan. Semuanya adalah petarung handal. Dijamin Shu Chen bakal mati di sana. Baguslah, kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Selama Shu Chen masih hidup, aku tidak akan bisa mendapatkan Su Qing. Tuan Muda Chen, saya baru saja mendapat informasi. Sepertinya Su Chen ada hubungannya dengan keluarga yang Anda habisi dulu. Shu Chen? Pantas saja, tidak heran dia selalu menentangku. Ternyata dia ingin membalas dendam demi dua orang mati itu. Sepertinya Shu Chen belum tahu soal ini. Baguslah kalau begitu. Habisi Su Chen, supaya orang tua di rumah itu tidak terus bilang kerjaku tidak bagus. Su Jing, Su Jing, ini Han Xiu. Ayah, apa benar kita harus melakukan ini? Dengarkan ayah, Su Chen sekarang sudah bertunangan dengan Su Qing. Kalau kau tidak segera mematangkan hubungan ini tidur dengannya, bagaimana kau bisa menahannya? Tapi di hatinya sama sekali tidak ada aku. Omong kosong. Apa pentingnya dia mencintaimu atau tidak? Dengan kemampuan dan bakat, Su Chen. Kalau kau bisa mencari cara untuk menahannya di keluarga kita, keluarga Han kita bisa menjadi keluarga kelas atas. Itu hanya tinggal masalah waktu. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Ayah percaya padamu. Kau tidak akan mengecewakan ayah. Ya, Shu Chen. Oh Shu Chen. Sebenarnya, pesona apa yang kau miliki? Sampai membuat begitu banyak wanita tergila-gila padamu. Hello Su Qing. Ini Han Xiu. Shu Chen mabuk. Cepatlah datang ke Villa Banshan dan jemput dia. Biarpun aku sangat menginginkannya, aku harus masuk ke hidupnya dengan cara terhormat. Kau sebaiknya bersiap-siap.
Nona Han, maaf. Shu Chen sudah merepotkanmu. Aku minta maaf mewakilinya. Su Qing, kau tidak perlu begini. Aku bicara terus terang saja. Aku memang tertarik pada Shu Chen. Meski sebelumnya aku selalu memandangnya sebelah mata. Mengira dia hanya pria hidung belang biasa. Dia bukan orang seperti itu. Dia hanya sedikit santai. Tapi sekarang, aku sadar, dia adalah pria yang sangat mempesona. Dia bisa mendapatkan pil dewa yang menyelamatkan orang sekarat dan jimat petir yang misterius. Dia bahkan bisa menahan belati dengan tangan kosong. Maaf, tapi pria seperti itu, aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Tapi kami sudah bertunangan. Aku tahu, tapi tunangan bukan berarti menikah. Aku masih punya kesempatan. Kalau begitu, mari bersaing secara adil. Baik. Hei, aku tidak setuju. Kamu tidak berhak memutuskan. Oh ya, tadi selain kamu ada wanita bernama Liu Xin yang juga menelepon bocah ini. Hati-hati. Sepertinya sainganku bukan cuma kamu. Dua bekas di wajahku ini benaran karena jatuh? Wah, sekarang kamu bahkan tidak percaya pada aku, ya? Iya, ya. Aku percaya kok. Begitu dong. Aneh kalau percaya. Setelah aku makan pil penempa tubuh, badanku jadi sangat keras. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana kalian berdua bisa meninggalkan bekas tamparan. Pak Supir, kita belum sampai kan? Sudah sampai. Disinilah tempat kalian akan dikubur. Cepat lari. Siapa kalian? Orang yang menginginkan nyawamu. Bunuh yang pria, bawa yang wanita. Hei, meski kau berlatih 2 hari lagi, aku tak akan ampun. Dasar sampah, jangan menahan diri. Hati-hati. Kau pikir kau siapa? Masih mau menahan diri? Mati kau! Bos, ampun bos. Jangan pukul lagi. Tadi bukannya kamu sombong sekali? Aku tanya, kamu jawab. Aku tidak akan bicara. Bunuh saja aku kalau berani. Aku tanya, kamu jawab. Aku salah, ampun bos. Jangan pukul lagi bos. Siapa yang menyuruhmu? Aku juga tidak tahu. Dia hanya menyuruh kami menyergapmu di sini. Dia bayar 3 juta untuk nyawamu. Di dalamnya ada 5 juta. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Ini Tuan Muda Guo. Dia menyuruhku membunuhmu dan membawa wanita itu padanya. Mobilnya aku bawa. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, bos. Aku janji akan menghilang. Halo, Tuan Muda Guo. Kami gagal. Tapi bocah itu sudah terkena racun kami. Kamu berani memukulku? Sialan, kenapa kamu bisa ada di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu mengkhianatiku? Serang, dengarkan penjelasanku dulu. Dengarkan aku. Sampah tak berguna. Orang itu sudah keracunan, dia tak akan bisa lari jauh. Cepat kejar dia. Tak kusangka mereka begitu licik. Aku tidak tahu kapan mereka meracuniku. Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Racun ini untuk sementara waktu tidak akan membunuhku. Untunglah, aku sudah memakan pil penempa tubuh dari Dewa Laojun. Rakun biasa sama sekali tidak mempan padaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di sini. Tak kusangka Guo Qiang dan Chen Linan begitu kejam. Kenapa mereka tidak mau melepaskan kita? Terima kasih, sahabat Tao. Keinginanku sudah terpenuhi. Ini barang yang kujanjikan padamu. Dari mana datangnya buah persik sebesar ini? Apa kamu sedang main sulap? Shu Chen, Shu Chen. Shu Chen, akhirnya kamu sadar. Kamu sudah koma selama 3 hari 3 malam. 3 hari? Seingatku, aku terkena racun.
Lalu aku pingsan. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu tiba-tiba muncul buah persik yang sangat besar. Aku sampai kaget. Aku sangat takut saat itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku menyuapimu sedikit daging buah persik itu. Lalu Hanshu datang. Di mana buah persik itu sekarang? Tenang saja. Di mana? Syukurlah persik dewa tidak hilang. Kalau tidak, aku bakal rugi besar. Cepat bangun dan makan, kamu sudah pingsan selama ini berhari-hari. Tubuhmu pasti sangat lemah. Baiklah. Kak Shin, tahu saja aku kakakmu. Pantas saja belakangan ini tidak ada kabar. Ternyata ditemani wanita cantik. Siapa dia? Dia. Aku ibu kosnya, tapi aku pernah dikerjai olehnya kan? Sebaiknya kamu jelaskan padaku. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Endardio. Perlu kubantu mengingat dan mengulang kembali adegannya? Jangan kak. Ampuni nyawaku ini. Aku mengampunimu, tapi siapa yang mengampuniku? Dulu saat kamu meniduriku, bukan begitu bicaramu. Shu Chen, jadi maksudmu, kamu pakai tali jodoh dari Dewa Nikah, lalu mengikat rambut Kak Sin di sana. Makanya dia jadi agresif padamu? Begitu? Ya, persis begitu. Tali jodoh apa? Shu Chen, kamu sendiri percaya omonganmu? Jelas-jelas kamu yang meniduriku duluan. Kenapa? Di depan pacar kecilmu ini, jadi malu mengakuinya. Su Ching, kamu yang paling percaya padaku. Benar, persik dewa. Kamu pernah lihat persik itu muncul begitu saja di tanganku. Itu pemberian Lu Dongbin. Persik itu memang muncul entah dari mana. Tapi soal grup WeChat dewa itu, aku tidak percaya. Kalian tidak percaya ya? Akan kubuktikan pada kalian grupnya ada di sini. Kok tidak ada? Mana grupku? Mana Lau Jun? Dan teman si Bimawen? Apa kau sebegitu tidak inginnya mengakui malam indah yang kita habiskan bersama? Xiao Chen Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa grup WeChat dewa itu tiba-tiba menghilang? Shu Chen, aku tidak masalah jika kau menebar pesona di mana-mana. Tapi sekarang kau malah menipuku dengan trik sulap. Grup WeChat ajaib. Kau membicarakannya seolah-olah itu nyata. Aku benar-benar punya grup WeChat itu. Kalau tidak percaya, lihatlah tubuhku. Aku mendapatkan kemampuan ini setelah memakan pil penempat tubuh dari siluman rubah ekor 3. Wah, tubuh yang sangat kekar. Kau, dasar tidak tahu malu. Sucing, jimat pemanggil petir. Kau pernah melihatku memanggil petir kan? Itu tidak mungkin trik sulap bukan? Apa karena aku punya dendam dengan Chen Linan dan Guo Qiang? Tapi faktanya grup WeChat ajaib itu memang menghilang. Apa aku harus mengulang kejadian waktu itu agar aku bisa masuk kembali ke grup WeChat itu? Bukan. Anda pasti tabib Dewa Suchen, bukan? Saya Suchen. Anda siapa? Wang Jianhao, Tuan Muda Wang. Aku hanya pernah melihatnya di TV. Dia adalah Tuan Muda besar dari keluarga Wang di ibu kota. Mohon tolong selamatkan ibu saya, Tabib Dewa Shu. Berdirilah dulu. Kalau Anda tidak berjanji menyelamatkan ibu saya tidak akan berdiri. Itu, Tabib Dewa. Apa kau tidak salah orang? Saya tidak mungkin salah. Ada orang lain yang menjamin kemampuan Anda. Dulu, hanya dengan 1 butir pil dewa, Anda berhasil menyelamatkan ketuahan yang sekarat. Bahkan, kondisinya membaik dengan sangat cepat. Ternyata orang tua itu yang membocorkan rahasiaku. Satu-satunya pil dewa yang tersisa sudah kujual pada ketuahan. Kenapa kau tidak membelinya dari dia saja? Sejujurnya, setelah ketuahan memakan pil dewa itu, dia bilang, Anda telah memakan pil dewa yang kedua. Sekarang, hanya tabib sakti yang bisa menyelamatkan ibuku. Sudah diminum semua. Dia benar-benar cemas. Boleh saya tahu, bagaimana kondisi ibumu sekarang? Shen Yi, apa itu artinya, kamu bersedia menyelamatkan ibuku? Jadi kamu bersedia menolong ibuku? Aku bukan tabib sakti. Hanya kebetulan mendapat keberuntungan saja. Ceritakan dulu gejala ibumu. Gejala orang yang sekarat hampir sama. Setelah tabibku mendiagnosisnya, katanya gejalanya mirip dengan ketuahan dulu. Sepertinya masa hidupnya hampir habis. Tidak ada hubungannya dengan penyakit. Entah apakah buah persik dewa bisa menyelamatkannya. Asalkan tabib sakti bersedia menyelamatkan ibuku,
Aku bersedia memberikan setengah saham keluarga Wang kepadamu. Setengah saham. Itu jumlah yang sangat fantastis. Tak kusangka bocah ini tak hanya kaya, tapi juga punya kemampuan seperti ini. Sepertinya, aku semakin tidak boleh melepaskannya begitu saja. Dibandingkan dengan nyawa ibuku, uang segitu tidak ada artinya. Ambillah ini. Aku tidak tahu apakah akan berhasil. Tapi karena bahkan tabibmu pun tidak bisa menanganinya, kau bawa pulang dan kau balah. Shen Yi, apakah ini obat? Tapi kenapa kelihatannya seperti buah persik? Kalau ku bilang ini, buah persik dewa milik Ibu Suri, apa kau percaya? Ternyata ini benda pusaka dewa. Sekarang, hanya kau yang begitu percaya padaku. Apa ini bekas gigitan Dewa Bima? Aku yang menggigitnya. Tabib Sakti sampai menguji obat dengan tubuh sendiri? Terima kasih atas pemberian obatnya. Terima kasih Tabib Sakti atas obatnya. Kau mau apa? Asal tahu saja, aku bisa bela diri. Nanti pukul aku pakai ini. Pukul yang keras. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku suruh kalian memukulku. Aku akan merekonstruksi kejadian itu sekali lagi. Mungkin itu benar-benar bisa mengembalikan grup WeChat Dewa. Aku harus mencobanya. Kakak-kakak sekalian, saya cuma pengantar makanan. Saya benar-benar tidak punya uang. Ayo bicara. Katakan, jangan banyak omong. Cepat serahkan semua uangmu. 200 juta, ya kan? Bukankah waktu itu kalian sangat garang? Tunjukkan aura kalian. Bos, kami tahu kami salah. Mana berani kami memukulmu. Bos, setelah tendanganmu waktu itu, aku mual setiap kali makan. 100,000 yuan, turuti perintahku. Atau kalian mau aku hajar lagi? Bagaimana kalau kita coba saja? Demi uang, sikat. Bos, kamu tidak akan membalas kan? Aku janji tidak akan membalas. Bos, bagaimana kalau kalian ambil saja kopi ini? Berani menipuku. Hajar dia sampai mati. Iya. Bos, jangan pukul lagi. Bos, ampun bos. Saya benar-benar tidak punya uang. Lepaskan saya. Urge. Bos, sudah. Jangan pukul lagi. Bos, saya benar-benar tidak punya uang. Aduh. Bos, tolong lepaskan saya. Org. Bos, jangan pukul lagi. Jangan diminum. Waduh. Dia tidak mati kan? Kabur. Su, Chen. Kamu sudah sadar? Ada yang sakit tidak? Hah? Ponselku mana? Sapu tangan. Bukan itu. Roknya mana? Tadi, aku jelas-jelas melihatnya. Para dewa. Lao Jun masih berjualan. Shu Chen. Dokter bilang, kepalamu terbentur keras. Mungkin ada gangguan pada mentalmu. Ayo kita periksa ke psikiater. Aku benar-benar tidak gila. Aku sungguh tidak gila. Jika orang lain tidak percaya padaku, apa kau juga tidak percaya padaku? Aku tentu saja percaya padamu, tapi grup WeChat itu sudah menghilang. Kita anggap saja itu semua mimpi. Lupakan saja. Baiklah. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang kita jalani hidup dengan baik. Jangan memikirkan hal ini lagi. Shu Chen. Coba lihat apa yang ada di ponselmu. Benar, ini dia grup WeChat ajaibku, Dewa Bima. Yang mulia Ruzun, Lu Dongbin. Akun teman-teman ini ada semua, tapi kenapa riwayat obrolannya hilang? Mungkin karena grup WeChat-nya sempat hilang lalu kembali lagi, jadi riwayatnya terhapus. Masuk akal. Terima kasih Hanshu. Sudahlah. Hei, bagaimana caramu menemukan grup WeChat itu? Aku tidak menemukannya. Aku meminta Peretas untuk membuat grup itu. Shu Chen,
Sejak keracunan waktu itu, kondisinya jelas memburuk. Kita tidak boleh membuatnya tertekan lagi saat ini. Tapi terus membohonginya seperti ini juga bukan solusi. Aku punya satu cara. Tapi, entah bisa berhasil atau tidak. Pergi ke kediaman keluarga Wang di ibu kota. Ya, terlepas ukapan Shu Chen benar atau salah, hanya ada satu cara untuk membuktikan keberadaan grup WeChat ajaib itu, yaitu pergi ke keluarga Wang untuk melihat khasiat buah persik dewa itu. Begitu rupanya. Asalkan buah persik itu bisa menyelamatkan Ibu Wang Jiahao, berarti grup WeChat ajaib itu pasti nyata. Iya. Siapkan pesawat, aku mau ke ibu kota. Apa ukapanmu itu benar? Sangat benar, Tuan Muda Chen. Aku mendengarnya sendiri. Bajingan. Mengurus satu Shu Chen saja tidak bekus, sekarang malah berani mengarang cerita untuk menipuku. Semuanya benar, Tuan Muda Chen. Aku bersumpah, demi Tuhan. Aku juga sudah bertanya pada dokter yang memeriksa Shu Chen. Dia bilang belakangan ini Shu Chen selalu memegang ponselnya sambil komat kamit tidak jelas. Pantas saja bajingan ini susah sekali mati, dan punya banyak barang aneh. Bagaimana bisa ada hal konyol seperti ini? Sebenarnya, kita bukannya tidak punya cara lain. Kamu punya ide? Katakan. Tuan Muda Chen maksudku, karena grup WeChat itu ada di ponsel, dan Shu Chen bisa menggunakannya, kita juga bisa menggunakannya. Maksudmu? Rebut ponselnya. Benar. Hari ini, tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Pengawal, tangkap mereka. Serang. Halo semuanya. Apa yang ingin kalian lakukan? Tuan Muda Wang, Shu Chen adalah penolongmu. Teganya kamu memperlakukannya begini. Penolong? Kalau bukan karena dia memberi obat sembarangan, apa ibuku akan meninggal secepat ini? Apa? Apa mungkin buah persik dewa itu benar-benar tidak berkhasiat? Meski aku ini anak orang kaya yang brengsek, aku tidak akan bercanda soal nyawa ibu kandungku sendiri, paham? Shu Chen, ini semua gara-gara kau. Aku belum mencarimu untuk buat perhitungan, kau malah datang sendiri mengantar nyawa Wang Jiahao. Pasti ada kesalahpahaman. Percayalah, buah persik dewa itu asli. Bajingan masih berani menipuku. Tuan Muda Chen memang hebat. Sekarang Shu Chen tidak akan bisa mengelak lagi. Menyinggung keluarga Wang, mati 10 kali pun takkan cukup baginya. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Kalian iri? Wang Jiahao, aku tanya padamu, apa kau pernah melihat buah persik sebesar ini? Omong kosong, pengawal. Pukul dia 30 kali. Boleh juga, kau suka memukul. Ya, biar aku yang menanggung hukuman mereka berdua. Jangan, kakimu bisa patah. Shu Chen, karena aku sudah memilih untuk datang ke sini. Saya sudah mempersiapkan mental untuk segalanya. Benar, kalau mau menyerang, maju saja sekaligus. Sandiwara murahan tak mempan bagiku. Serang. Maju. Ada apa ini? Kau ini sebenarnya monster apa? Sekarang kalian bisa dengarkan penjelasanku, kan? Jingzi, kalau bukan karena tabibmu yang menjaminmu waktu itu, mana mungkin aku sudi berlutut memohon obat padamu? Inilah kebenaran dari semua ini. Mulai dari pil dewa yang kugunakan untuk menyelamatkan Presdirhan, sampai buah persik dewa ini. Semuanya berasal dari grup WeChat dewa ini. Maksudmu, semua yang ada di situ nyata. Kau juga sudah melihatnya sendiri. Kalau bukan karena aku memakan pil penempa tubuh itu sebagai manusia biasa, mana mungkin aku punya kekuatan sebesar ini? Ternyata benar-benar ada hal ajaib seperti ini di dunia? Jujur saja, kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku pun tak akan percaya. Baru pertama kali aku melihat buah persik dewa sebesar itu. Aku juga sulit mempercayainya. Tapi ibuku benar-benar jatuh sakit dan meninggal setelah memakan buah persik itu. Lalu apa penjelasannya untuk itu? Buah persik itu pemberian Lu Dongbin padaku. Mungkin hanya dia yang tahu alasannya. Shu Chen, sudahlah, jangan tanya lagi. Rap itu sebenarnya palsu. Bagaimana mungkin itu palsu? Shu Chen, waktu itu, grup WeChat-nya menghilang. Aku melihatmu murung sepanjang hari. Jadi, ini semua salahku. Shu Chen, marahilah aku. Shu Chen, jangan salahkan Han Shu. Dia takut kalau kau terus terpuruk, kesehatanmu akan ambruk. Makanya dia memikirkan cara ini. Jadi sekarang sudah tidak ada cara lain lagi? Benar. Shu Chen,
Jangan salahkan Han Xiu. Dia takut kalau kau terus terpuruk, kesehatanmu akan ambruk. Makanya dia memikirkan cara ini. Jadi sekarang benar-benar tidak ada cara lain? Begitulah. Tuan Muda Wang, orang mati tidak bisa hidup kembali. Mohon tabahkan hatimu. Karena Shu Chen dulu bisa masuk ke grup WeChat Dewa, maka pasti sekarang masih ada cara untuk masuk lagi. Sejujurnya, aku sudah mencoba semuanya. Aku sudah merekonstruksi adegan dan orang-orang dari masa itu. Tapi tetap tidak berhasil. Kalian pergilah. Aku tidak akan mencari masalah dengan kalian lagi. Tuan Wang, Tuan Wang, mohon tabahkan hatimu. Tuan Muda, bagaimana dengan ponsel ini? Buang saja. Baik. Sucing, apa yang ingin kau lakukan? Coba tebak. Apa yang ingin kulakukan? Kalau bukan karena WeChat Dewa itu menghilang, aku curiga ini pasti efek tali jodoh dari Dewa Jodoh. Suchen, tak peduli apa yang terjadi di masa lalu, mulai sekarang mari kita jalani hidup dengan baik. Keberanian